Selamat pagi sahabat cloning. Salam cloning. Memancing di air kolam atau di air laut. Memancing di air kolam atau di air laut. Wow, saya jadi teringat 23 tahun yang lalu ketika saya tinggal di tanah Papua. Saya tinggal di sebuah tepi laut yang langsung menghadap Samudra Pasifik. Dan pada saat itu saya setiap hari melihat laut dan saya jadi teringat hari ini pemancing. Di satu sisi saya juga ada di daratan, tapi saya ada di pinggir laut. Jadi saya bisa tinggal di perantaraan di kedua tempat ini. Memancing di laut, apa yang kita lakukan, dan memancing di darat, apa yang harus kita persiapkan? Teman-teman, mari kita lihat dulu sebetulnya apa sih memancing itu. Saya juga jadi teringat dengan sahabat saya. Jangan mancing-mancing loh. Nah, memancing itu sebetulnya ada satu kegiatan yang sudah 10.000 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya ini adalah bisa merupakan satu pekerjaan, bisa merupakan satu hobi, bahkan hari ini dibuat semacam satu olahraga. Memancing ini kalau nelayan kita lihat di zaman yang sudah cukup lalu itu 10.000 tahun yang lalu, tapi 4.000 tahun yang lalu zaman teknik ini Neolitik namanya. Zaman Neolitik ini baru berkembang. Dari mana kita lihat? Dari para arkeolog, mata pancingnya bisa ditemukan di sana. Teman-teman, sahabat cloning, memancing adalah merupakan satu kegiatan memberikan umpan, memberikan satu bujukan. Nah, ya, bujukan itu berikan sesuatu. Bisa juga diartikan orang sekarang memancing itu seperti provokasi, bisa juga seperti menjebak. Nah, kalau kita lihat presenter-presenter di TV bisa seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Namun kali ini kita kembali kepada fokus kita. Apakah Anda memancing di lautan atau di kolam? Memancing di kolam, usahanya lebih kecil. Sementara kalau Anda memancing di lautan, usahanya lebih ekstra. Dan kalau memancing di kolam, modal Anda lebih kecil. Memancing di lautan, tentu modal Anda harus lebih besar. Dan kalau Anda memancing di kolam, relatif lebih ada kepastian. Bahkan, seperti yang kita lihat ya, ikannya dimasukin 1 ton misalnya, baru dipancing rame-rame, lebih pasti dapatnya karena sudah tahu kita ikan di dalamnya. Sementara kalau di lautan, wah, kita menghadapi beberapa tantangan di sana dan belum tentu kita tahu di lautan itu di mana persis ikannya. Namun, kalau kita melihat usaha orang yang sedang berkembang di pemancingan ini, siapa kira-kira yang bakal menjadi kaya? Tentu kita lihat bahwa para pemancing di lautanlah orang-orang yang kaya. Sedangkan memancing yang di darat itu adalah bukan sebagai orang kaya, tapi adalah itu sebagai penopang untuk sekedar mendapatkan hasil. Sahabat cloning, kalau kita memancing di lautan dengan mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik, saya jadi teringat di hidup ini seperti kita memancing di lautan atau memancing di kolam. Kalau kita memancing di lautan, berarti kita harus membuat usaha yang ekstra. Usaha yang ekstra ini, ya, kemudian juga modal yang ekstra ini, keberanian yang ekstra ini, itulah yang akan membuat kita naik ke tangga-tangga kehidupan kita yang berikutnya. Sahabat cloning, apakah profesi Anda saat ini? Apakah tugas Anda saat ini? Apa tugas saya? Apa tugas Anda? Bukankah di dalam kehidupan itu kita seperti memancing, memberikan sesuatu, menebar sesuatu, menebar benih,
sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Bila usaha kita kecil, bila resiko yang kita hadapi juga sangat kecil, maka apa yang terjadi? Tentu hasilnya juga sangat kecil. Bukankah ada yang pepatah mengatakan high risk, high return? Nah, jadi sahabat cloning, mari kita ambil resiko-resiko terukur tentunya. Jadi bukan asal resiko. Dan kita lihat lagi topik kita hari ini. Jadilah pemancing di lautan, kuasai lautan itu. Berselancar di atas lautan itu. Berselancar di atas ombak. Ikuti arahnya, kuasai. Begitulah lautan-lautan kehidupan ini. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak ketidaktentuan. Namun persiapan yang matang, usaha, keberanian, pengetahuan yang lebih tinggi, dan ini akan membuat kita terus berkembang. Mari kita terus develop diri kita kembangkan diri kita persiapkan menghadapi ketidakpastian itu, sehingga kita akan menjadi siap. Jangan pasrah, terus kita berjuang. Hati-hati dengan pikiran kita, supaya kita bisa menjadi pribadi yang tangguh. Watch your mind.